rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa judurihi wa ansarihi ila yaumiddin. Aslobang ya guys. Nah, bantal kita. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian pengurus. Wah, dua langsung. Sekali nggak ada barang hantu. Sekarang empat yang keluar. Yang saya hormati dan yang saya muliakan hadirin sekalian pengurus dan jamaah Masjid Raya Al-Ittihad, Ketua DKM, Ustaz Bapak Hermawan serta para pengurus yang lain, para asatizah, para guru-guru, para peserta iktikaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini hari ke-26 Ramadan. Mudah-mudahan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukhmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini ayat artinya walitukhmilul iddah, sempurnakanlah Ramadan kita. Ada orang makan tinggal sesuap dia berhenti. Ada enggak ada? Tinggal sesuap, tinggal 2 suap lagi dia berhenti. Ini Ramadan tinggal berapa hari lagi? Ada orang udah nggak terawih, ada kan? Ya kan? Udah nggak terawih, udah nggak puasa. Ya kan? Justru tinggal 2 suap lagi nih kalau makan. Ya kan? Maka Allah mengatakan di Al-Baqarah 185, walitukmilul iddat, sempurnakanlah, genapkanlah Ramadan kita, genapkan puasanya, genapkan tarawihnya, sempurnakan. Yang belum berzakat, berzakat. Ibaratnya biar kerjaan kelar gitu. Habis itu baru walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, baru dan takbiran gitu. Jadi sebelum bertakbir ngapain? Sempurnakan dulu. Ini mudah-mudahan bagian dari cara kita menyempurnakan Ramadan kita dengan mengisi 10 hari terakhir dengan beragam kegiatan yang baik. Baik, hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan bicara mengenai tuntunan dalam beribadah. Tentu semua kita udah beribadah, betul nggak? Dan mudah-mudahan ibadah kita semakin sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntun dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada sebuah kalimat syair yang mengatakan inna masyaqqatat ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha wa anna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha. Sesungguhnya masyaqqatut ta'ati, capeknya beribadah itu, capeknya taat, capeknya akan hilang, sementara pahalanya terus ada. Wa anna ladzatal ma'asi tadhhabu wa yabqa iqabuha, sementara kenikmatan berbuat maksiat nikmatnya hilang, dosanya akan terus ada. Jadi wa anna masyaqqatat ta'ati tadhhabu wa yabqa thawabuha. Kan orang berbuat ketaatan ibadah capek enggak deh? Capek enggak nih? Kan kita capek puasa, ya enggak? Tapi capeknya begitu azan maghrib hilang, betul enggak? Pahalanya ada gitu. Kan nahan-nahan diri untuk tidak berbuat maksiat berat hadirin. Ya enggak? Bapak nih semua jamaah wajah ganteng semua, duit punya. Amin. Ya, cewek banyak. Untuk tidak berbuat nakal kan godaannya ya berat kan. Kalau saya tampang pas-pasan, duit kagak punya diri. Tampang pas-pasan, puasanya gampang aja. Kalau bapak-bapak ganteng semua, crazy rich. Ya. Ada sultan semua orang Tebet. Jadi kalau orang yang tampang pas-pasan, duit kagak punya hadirin, dia tidak berbuat maksiat mah gampang hadirin, enggak ada peluang. Nah, orang Tebet jamaah Ittihad hadirin, duit megang, ya enggak, kontrakan banyak. Tampang ada, badan sehat hadirin. Ya enggak? Istilahnya untuk tidak berbuat maksiat kan berat, betul enggak? Jadi bertahan untuk taat itu berat, tapi ntar capeknya hilang, pahalanya ada. Sementara wa anna ladzatal ma'asi tadhhabu, kenikmatan berbuat maksiat nikmatnya hilang. Orang berzina, paling nikmatnya 1 jam 2 jam,
Ingat, habis itu nikmatnya hilang, dosanya ada terus gitu. Kalau berbuat taat itu capek, tapi capeknya terhilang, pahalanya ada terus. Berbuat maksiat enak, enaknya hilang, dosanya ada terus. Jadi kadang-kadang untuk bertahan taat itu, maka dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makari. Neraka dikelilingi dengan yang enak-enak, sementara surga dikelilingi dengan yang berat-berat. Betul nggak gitu? Kan orang untuk berbuat maksiat enak gitu, enak nyolong enak, korupsi enak, ada nggak pakai kerja gitu. Tapi berbuat taat tuh berat gitu, berat. Tapi insya Allah ntar capeknya hilang, pahalanya akan terus ada. Tuntunan yang pertama dalam berbuat baik. Yang pertama, berbuat baik, beribadah harus ikhlas. Betul nggak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah kita diperintahkan ibadah kecuali harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas sama dengan berbuat, beribadah, bekerja, beramal karena Allah. Ada kadang-kadang orang salah paham, ikhlas sama dengan kerja nggak dibayar. Ada nggak tuh? Nih gua kerja ikhlas nih. Ya, artinya nggak dibayar. Bukan, kerja itu bukan kerja nggak dibayar. Kerja, beribadah, beramal karena Allah. Bapak kerja di kantor, tiap bulan digaji nggak? Gaji, tapi harus ikhlas gitu. Maksudnya kerja bukan karena nyari muka gitu, bukan karena ria, bukan karena pamer, bekerja karena Allah. Karena saya ulangi, kadang-kadang ada orang mengartikan ikhlas sama dengan kerja nggak dibayar gitu. Padahal ikhlas sama dengan bekerja semata-mata karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya karena Allah. Harus ikhlas. Emang ada orang ibadah nggak ikhlas? Banyak. Ada orang sholat nggak ikhlas? Quran yang bilang tuh Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin. Cilakalah orang yang sholat. Kok cilaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Yang pertama, sholat zuhur hampir asar, asar hampir maghrib. Ada ngadirin tuh? Ada, tunda, pasti bukan jamaah Ittihad. Kalau jamaah Ittihad belum azan udah sembahyang. Ya, Ittihad ya. Siapa dulu satu ustaz yang ngajarin. Lah kan Ittihad sembahyang Jumat berangkat dari Kamis sendiri. Ya, Ittihad nggak main-main. Orang buka puasanya asar. Jadi ada nggak orang tuh ibadah ditunda-tunda? Ada nggak tuh? Itu orang yang lalai kata Quran. Siapa lagi yang cilaka? Pertama, alladzina hum an sholatihim sahun. Yang kedua, alladzina hum yuraun. Orang yuraun sebenarnya ria. Orang yang sholatnya ria, pamer. Ada nggak orang sholat pamer? Ada dia kalau sembahyang sendirian kebut. Iya. Kalau ada orang aja dah, wah sudah ada Pak Haji, ini punya anak cakep aja. Anak jomblo, wah Pak Haji. Allahu Akbar. Kata Pak Haji, siapa sih ini anak muda? Sembahyang Johor ini dikenceng-kencengin. Lagi tahiyat nih, kata Pak Haji, siapa sih anak muda nih? Assalamualaikum, assalamualaikum. Anak muda, ya Pak Haji. Anak sudah nikah Pak Haji. Bilang-bilang loh Pak Haji. Sudah gaya-gaya semuanya. Ada nggak orang berbuat baik nggak ikhlas aja deh? Ada ya nggak, bukan karena Allah. Ini di Jalan Supomo nih. Jadi mungkin ada akhwat anak gadis pulang itikaf mau nyebrang aja deh. Oh semua bapak-bapak remaja menolongin semua nyebrang. Sini naik, sebenarnya naik. Oh semuanya menolongin. Nenek-nenek nyebrang ada yang nolongin. Bapak tuh Pak, nenek nyebrang Pak. Ini ada pengalaman terjadi. Yang muda-muda kita tolongin. Nenek ada pengalaman ya. Ada anak muda cerita, Pak Ustadz, ada nenek-nenek, saya seberangin, marah-marah. Kenapa Bang? Dia nggak mau nyebrang Tat. Dia lagi diri jalanan, saya seberangin aja Tat. Gua lagi nungguin angkot katanya. Kenapa lu seberangin? Kira dia mau nyebrang Nek, balikin lagi, tanggung Nek. Dia nggak mau nyebrang ternyata.
Ya orang Ittihad pokoknya menolong aja Wan. Kayaknya nggak benar seberang. Dia salah paham gitu. Kan kita kadang salah paham ada anak muda itikaf. Anak muda itikaf masjid. Malam-malam dia iseng dan tipis aja. Masjid. Akhirnya kamar mandi sendirian. Pas kamar mandi ada suara kayak manggil-manggil gitu. Siapa gitu kan? Udah gini kan. Ada bunga-bunga harum-harum bunga melati gitu. Ternyata semprotan itu semprotan parfum. Panitia masang semprotan yang di atas tuh kan bunyi tuh. Kok bau bunga melati? Ini udah overthinking itu. Setan itu. Ternyata panitia masang itu ada semprotan tuh. Udah iseng aja bangun. Saya bawa bunga melati gitu. Kayak susah kan. Sudah bolong ya. Aku dia masa overthinking. Itu kemarin saya ceritain yang ada seorang ibu merasa corona tuh. Kan ciri-ciri corona itu makan nggak berasa gitu. Ada anaknya pulang, ibunya lagi kerebongan gitu selimutan. Nah, mama corona. Kenapa Pak? Mama makan mie nggak ada rasanya, di dapur. Bumbunya belum dimasukin Mama. Bumbunya belum dimasukin. Pantesan adem. Itu bukan corona Mama. Bumbu, minyak itu sama bumbu belum dimasukin. Bukan corona, bukan. Kan orang overthinking itu. Zaman-zaman corona tuh. Ada. Apa tadi? Ikhlas. Jadi ikhlas itu sebenarnya beribadah karena Allah. Termasuk ikhlas adalah, pernah saya bilang, termasuk ikhlas semangat berbuat baik walaupun nama kita nggak disebutin itu. Kan panitia etika banyak kan ya? Banyak. Paling yang kelihatan mungkin Pak Ustaz, Pak Budi segala macam aja. Tapi kan banyak panitia, ya kan? Di kantor kita kan satu tim berapa orang hadirin? Kadang-kadang begitu sukses, berapa orang yang naik panggung hadirin? Paling 1 orang. Ya enggak? Di kecamatan Tebet yang hadirin. Mungkin ada program kecamatan terbersih, menang Tebet hadirin. Se-DKI Jakarta. Dipanggil sama Pak Gubernur. Yang naik panggung siapa hadirin? Paling Pak Camat hadirin. Apakah semua struktur lurah camat naik? 100 orang. Rubuh hadirin panggungnya. Jadi ikhlas itu sebenarnya diantaranya semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita enggak disebutin. Pernah Nabi Muhammad ditanya Rasulullah SAW, kam adadul anbiya, berapa jumlah para nabi semuanya? Qala, kata beliau mengatakan al anbiya'u katsirun, nabi banyak, nabi ada mi'atun arba'ah wa ishruna alfa nabiyyan, mi'atun arba'ah wa ishruna alfa nabiyyan, nabi ada 124.000 orang nabi, 124.000, 315 rasul. Saya tanya semuanya hadir di sini, berapa orang nabi dan rasul yang namanya disebutin dalam Al-Quran? Cuma 25 deh, 25. Kalau 21 bioskop. Apa bahasa Inggris bioskop? 21. Jadi semua nabi berapa? 124.000. Berapa yang disebutin namanya? Cuma 25 deh. Berapa yang nggak disebutin? Berarti 970 orang ya. Banyakan yang disebut atau banyakan yang enggak ada? Banyakan yang enggak gitu. Apa maksudnya? Semua nabi berjuang, semua nabi berdakwah, semua nabi ikhlas, betul enggak? Tapi kan enggak semua yang disebutin namanya gitu. Mungkin Ittihad bikin spanduk selamat datang Ramadan. Paling ada namanya ketua DKM doang gitu. Mungkin yang lain cemburu pengurus, nama kita enggak ada sih. Kita juga tulis dong, semua bikin spanduk baru nama-nama pengurus ada itu. Iya. Selamat Ramadan kecil banget di atas selamat. Seluruhnya selebihnya nama-nama pengurus seksi dokumentasi, peribadatan gitu. Di Quran Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ini Allah berfirman wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Banyak rasul-rasul yang aku ceritakan kepada kamu dan banyak lagi yang tidak aku ceritakan kepada kamu.
Ada ayat lain, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Sungguh telah kami utus rasul-rasul engkau wahai Muhammad, sebagian mereka aku ceritakan kepada kamu dan sebagian lagi tidak aku ceritakan kepada kamu. Apakah Nabi cuma 25 orang doang hadirin? Banyak Nabi, tapi nggak semuanya disebutin. Ikhlas sama dengan tetap semangat berbuat baik walaupun kadang nama kita nggak disebut. Anak muda sering bilang kayak gula hadirin, ya enggak? Ada orang-orang di belakang layar, ada nggak hadirin? Orang minum kopi pakai gula hadirin. Yang bikin enak apaan? Gula hadirin. Coba kalau kopi doang, pahit hadirin. Pas pakai gula, kopinya pas banget nih. Gitu, nggak ada orang bilang gulanya pas banget, kopinya enak nih kopinya. Giran sakit aja gula hadirin. Sakit gula nih, nggak ada sakit kopi. Kata gula dan enak kopi disebut, giran sakit gua dan disebut. Jadi begitulah orang yang jadi ikhlas itu tetap semangat berbuat baik walaupun nama kita tidak disebut. Termasuk ikhlas juga hadirin. Berbuat baik itu berbuat baiklah semata-mata karena ingin berbuat baik, bukan sekedar ingin membalas budi. Kan balas budi bagus hadirin, walaupun belum tentu budi yang salah ya kan? Walaupun yang berurusan budi waktu itu. Jadi kan gini, Bapak baik sama saya baik sama Bapak, itu kan balas budi ya nggak hadirin? Contoh nih, saya datang ke Masjid Al-Ittihad atau gini dan ya, sahabat Abu Bakar itu, orangnya itu kalau berbuat baik bukan karena membalas budi. Dia berbuat baik karena memang ingin berbuat baik. Ada di Quran surat Al-Lail 18, 19, 20, 21. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa btigha'a wajhi rabbihil a'la wa la saufa yarda. Ini ayat cerita tentang sahabat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang memberikan sebagian hartanya tujuannya membersihkan hatinya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Tidak ada seorang pun di Mekah ke, di Madinah ke, yang harus dia balas kebaikan. Maksudnya gini, kan kadang kita berbuat baik karena balas budi gitu. Betul enggak? Saya datang ke Ittihad tadi itu. Bapak-bapak di Ittihad baik banget sama saya. Ya kan? Saya baru datang diajak makan hadirin. Ya kan? Meskipun lagi puasa hadirin, saya datang pulang nih mobil saya penuh hadirin, susu. Semua tuh beras hadirin. Ini contoh dah. Saya ke Ittihad ini begitu saya pulang tadi ini. Di mobil saya diberi susu hadirin, sirup, sekardus. Ya kan? Apalagi nih? Ormas, kotak hadirin, mie sekardus, telur seperti, nggak ada yang amin nih. Ini contoh doang Pak Ustaz, contoh doang. Takut amin contoh doang. Ya. Pokoknya Ittihad baik banget sama saya hadirin. Belum kain 3 hadirin. Enggak, baju koko 2. Ini contoh doang Pak Ustaz, jangan takut amin. Contoh doang. Panitia bilang, ya kita jangan siapa apa. Contoh doang panitia. Contoh nih saya ke Ittihad, panitia baik banget sama saya hadirin. Saya pulang, ini mobil saya penuh dah apa aja gitu. Amin. Saya pasti terkesan banget hadirin, betul gak tuh? Saya terkesan banget saya. Ya Ittihad baik banget hadirin. Singkat cerita 2 tahun 3 tahun kemudian Ustaz Sahroni jadi sultan. Sultan Buncit, Sultan Mampang hadirin. Krejilis. Ada anak muda datang ke rumah saya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya tanya siapa ente? Saya anaknya. Dulu bapak saya pengurus Ittihad Pak Ustaz. Oh Ittihad yang ditebak itu, yang baik banget ya Allah. Dulu orang tua ente baik banget sama saya. Orang saya ngajar apa aja dikasih, saya pulangnya saya ulangi nih. Sirup sekardus, beras sekarung, sarung 3, baju koko 2. Sepeda. Ya Allah dulu bapak ente baik banget sama saya ya Allah. Belum macam-macam dah.
minyak goreng. Saya kemarin nyari minyak goreng nggak dapat aja. Iya, orang saya nyari nggak beli. Kalau beli dapat, kalau beli. Saya nyari minyak goreng nggak dapat. Orang nyari. Saya bilang dulu orang tua ente baik banget sama saya nih Tihad. Nih kamu buat ongkos sekolah saya kasih nih 1 miliar. Sultan lagi bebas loh. Sultan lagi Giris. Saya tanya, kenapa saya baik sama dia? Kenapa saya baik sama dia? Balas budi ini, betul nggak? Itu mah biasa gitu. Sahabat Abu Bakar itu wa ma li ahadin indahu min ni'matin, itu tidak ada seorang pun yang harus dibalas kebaikannya. Terus dia ngapain baik sama orang? Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia berbuat baik semata-mata ingin mengejar keridhaan Allah. Ujungnya wala saufa yarda, ntar dia ridho dengan balasan yang Allah kasih sama dia. Jadi berbuat, kan kadang-kadang kita tuh berbuat baik karena balas budi atau hitung-hitungan. Pak, tolongin saya Pak, saya nolongin kamu, saya dapat apaan? Ada nggak gitu ya kan? Selalu pikirannya ya nggak? Duit gitu. Atau karena kamu nolongin saya nolongin kamu gitu. Kan nggak bisa begitu, Dede. Lebaran, meskipun kamu tidak ke rumah saya ke rumah kamu. Meskipun kamu nggak baik sama saya baik sama kamu. Itu keren. Ngikutin sahabat Abu Bakar. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Kan kadang-kadang walaupun sih mungkin boleh-boleh saja orang berbuat baik ya kita punya keinginan tertentu ya kan. Berikutnya hadirin, berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Berbuat baik jangan ditunda-tunda. Lagu itu berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Hurairah bercerita, ada seorang yang datang menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Nabi, sedekah yang bagaimanakah yang pahalanya paling azim, paling a'zam, paling keren, paling top, pahalanya paling besar? Sahabat bagus hadirin, sering nanya dia. Kata para ulama, as-su'alu nisful ilmi. Nanya itu setengah dari ilmu. Bahkan yang mengatakan as-su'alu, soal itu miftahul ilmi. Nanya itu kunci ilmu hadirin. Jadi kalau nanya jangan malu hadirin. Kan orang kadang nanya gue sampai blokan lagi. Justru orang nanya menunjukkan dia paham hadirin. Yang gak nanya mungkin paham, mungkin gak ngerti hadirin. Dia manggut-manggut. Ustaz ngomong apa dia? Coba ada pameran komputer hadirin, pameran teknologi hadirin. Pasti yang paham-paham nanya deh, ini mobil gimana ini ya mesinnya ya? Cuma kalau yang manggut-manggut, ini mobil gimana jalannya? Gue nanya ke malu gitu. Jadi sahabat nanya Nabi, ayyus shadaqati a'zamu ajran? Sedekah yang bagaimanakah yang pahalanya paling besar? Qala, kata Nabi, sedekah yang apa buat anak yatim? Apa buat masjid? Apa buat para janda? Janda tua apa janda muda kan gitu tanya lah. Buat siapa nih sedekah yang paling besar Nabi? Apa tuh yang paling besar? Qala, kata Nabi, anta shadaqah wa anta shahihun. Sedekah yang paling besar pahalanya kamu sedekah dalam kondisi kamu lagi sehat-sehat. Karena kebanyakan orang sedekah waktu lagi sakit. Ada nggak itu? Napas tinggal 2 baru ngomong dah. Itu duit tabungan di bank. Ambil 10 juta. Kata udah mbak, bagai jikir duit saya ngatur gampang dah. Gitu. Saya ngomongnya lagi sakratul maut, 10 juta sumbangin ke masjid. Ada gitu. Anaknya udah gitu nggak amanah hadirin. Ninggal bapaknya. Innalillahi rajiun. Pengurus masjid datang dengar ayah kamu sebelum meninggal sempat ngomong mau nyumbang 10 juta. Oh enggak Pak Haji, bapak saya ngaco Pak Haji. Emang anak kalau mau meninggal suka ngaco Pak Haji. Sudah durhaka gitu.
Makanya Bapak kalau menyumbang lagi begini, lagi sehat nih, ya, lagi sehat, pakai notaris. Sekarang banyak tanah di Jakarta, tanah wakaf disengketakan. Ada nggak dari? Banyak ada jalanan ini enggak? Ini jalanan tanah bapak saya nggak pernah mewakafkan. Ini saya mau bikin kontrakan, ada nggak dari? Yang nguburin di sini bayar, kalau nggak saya gali kuburannya. Ada nggak dari? Ada begitu tuh. Saya ngomongnya lagi tuh sekarang. Maka kata Nabi, sedekah yang besar saat kita lagi sehat. Jangan udah tinggal 2 baru ngomong. Ada itu tanah di Tebet, jangan dijual. Tanah Pemda. Tanah Pemda itu fasum. Nah, jadi sedekah yang paling besar saat kita dalam keadaan lagi sehat-sehat. Jadi lagi sehat, pakai notaris segala macam. Yang kedua, syahihun, dalam kondisi kamu lagi pelit-pelitnya. Pelit ada 2, ada pelit banget, ada pelit aja. Kalau pelit aja itu bakhil. Bakhil itu pelit aja dari. Kalau pelit banget bahasa Arabnya syahihun. Ada ayat wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang terjaga dari pelit yang berlebihan, hadirin. Ada pelit yang berlebihan, hadirin. Pelit banget, ada nggak tuh? Pelit banget, hadirin. Dia kalau jajan nih, berapa nih? Somai 15.000. Astagfirullahaladzim. Ini berapa nih bakso? 20. Innalillahi. Dia kalau jajan dikir hadirin. Beda sama Jamaah Ittihad. Kalau lihat berapa nih somai? 50. Ih, murah banget. Ittihad, hadirin. Sultan. Berapa nih bakso? 100.000. Murah banget. Ittihad dari gereja. Ada nggak orang pelit banget tadi? Dia kalau jajan boro-boro buat kita, buat aja pelit aja. Berapa nih MPMP? 15.000. Subhanallah. Ini berapa bakso 20? Innalillahi. Dia kalau jajan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Boro-boro buat kita. Itu namanya syuhun. Kata Nabi, sedekah dalam kondisi kamu lagi pelit-pelitnya diri. Taksyal faqra wa ta'malul ghina. Pengen banget kaya, takut banget miskin gitu. Takut banget miskin, lagi pengen banget kaya, sedekah. Itu lebih keren. Jadi kadang-kadang bukan masalah besar kecilnya, tapi dalam kondisi apa kita waktu itu. Wala tumhil, dan jangan ditunda hatta idza balagatil hulqum. Jangan ditunda sampai ajal di tenggorokan baru ngomong tadi tuh, ya kan? Ya kan, baru ngomong ke anakku, ya udah apa namanya, udah ajal di tenggorokan baru pengen sedekah. Kata Nabi, saat itu hartanya udah jadi milik ahli warisnya. Hadirin rahimahullah. Yang keempat, apa tuntunan dalam berbuat baik? Berbuat baik jangan pas-pasan. Boleh nggak dilebihin? Nih masalah fidyah puasa. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sambungannya apa? Aman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Artinya gini, orang-orang yang wajib puasa tapi dia nggak sanggup puasa, udah nggak usah puasa. Contohnya kakek kita umur 90 tahun, dia kan wajib puasa dari Islam, balik berakal, tapi udah nggak sanggup hadirin, ya enggak? Udah nggak sanggup, maka ngapain? Fidyatun ta'amu miskin. Dia cukup bayar fidyah, sehari nggak puasa ngasih makan satu orang fakir miskin, gitu kan? Jadi buat orang yang udah sepuh katakanlah, dia nggak usah puasa, kodok nggak usah kodok. Kapan kodonya nih? Sekarang 90, besok 91 nih. Besoknya 92 makin tua dia. Kapan puasa di kodok kalau gitu? Dia nggak usah puasa, ngapain? Cukup bayar fidyah. Kalau kita kan sering orang meninggal bayar fidyah, yang dibayarkan fidyahnya orang yang meninggal dunianya dalam kondisi dia udah nggak sanggup puasa diri. Tapi kalau yang meninggal dunia, Ustadz, ibu saya meninggal umur 40 tahun Ustadz. Ibu saya dulu meninggal umur 50 tahun, masih sehat.
Ya enggak? Dia punya utang puasa, awal Ramadan dia sakit Pak Ustaz. Seminggu di rumah sakit, seminggu nggak puasa. Kalau dia sehat wajib qada nggak dia? Wajib qada. Nah orang begini ini kalau dia meninggal dunia, ahli warisnya mengkodokkan buat dia, gitu. Nah kalau di kita kan langsung bayar fidyah, ya enggak? Ya mungkin juga apa-apa juga. Cuma kata Nabi, man kana alaihi dain, siapa yang punya utang puasa, maka ahli warisnya mengkodokkan buat dia gitu. Katakanlah bapaknya punya utang puasa sebulan, bapaknya sakit sebulan Ramadan hadirin. Tapi masih tergolong orangnya kalau dia sembuh masih kuat hadirin, belum uzur. Dia bukan bayar fidyah ngapain nih? Seandainya sakit sebulan rumah sakit. Habis sakit dia sembuh hadirin. Kan enggak puasa sebulan, kodok enggak dia? Kodok hadirin. Bukan bayar fidyah, bukan. Bayar fidyah itu buat siapa? Orang yang wa'alal ladzina yutiquna, orang yang udah enggak sanggup puasa gitu. Maka dia cukup bayar fidyah. Berapa bayar fidyah? Sehari nggak puasa ngasih makan satu orang fakir miskin. Cukup nggak cukup? Cuman ada sambungannya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lahu. Siapa yang dengan kerelaan hatinya melebihkan pembayaran fidyahnya itu lebih baik. Sehari dia nggak puasa ngasih makan 2 orang fakir miskin, boleh nggak? Ngasih makan 3 orang boleh nggak? Bukan cuma boleh, kata Quran, fahuwa khairun lahu, itu lebih baik kan? Contoh zakat fitrah di Ittihad, berapa Ittihad zakat fitrah? 55.000, 45.000 dari 45. Katakanlah zakat fitrah Pak, saya suami istri anak 2, berapa 45 kali 4? Katakanlah gocap hadirin ya, dia bayar 200, dibayar lebih 300, boleh nggak hadirin? Boleh nggak 400? Itu 45 minimal hadirin. Lah kan di Tebet Ittihad Krajeris hadirin. Sultan semua hadirin, bukan yang aneh. Kagak pantas gocap hadirin. Boleh nggak Bapak bayar zakat dilebihin? Bapak suami istri anak-anak 2 nih kan berempat ya. Bayar 1 orang cepet, boleh nggak hadirin? Bukan cuma boleh, fahuwa khairun lahu, itu lebih baik hadirin, dilebihin. Gitu tuh. Jadi ada bab dalam Islam itu berbuat baik dilebihin, jangan pas-pasan. Ya Rasulullah, sahabat nanya, Nabi, akhbirni anil wudu, Nabi ajarin wudu dong. Kata Nabi, qala asbighil wudu, kalau wudu lebihin kata Nabi. Kalau wudu lebih nih, basuh tangan yang wajib sampai mana? Siku. Sunnahnya dia apa sunnahnya? Lebihin, betul nggak? Basuh kaki yang wajib sampai mana? Mata kaki. Sunnahnya dia apain? Lebihin hadirin sampai betis, sampai lekut. Dulu kong kita, sampai paha-paha itu ya tuh. Itu kan kong kalau kita kolor hadirin enggak tuh. Rambutnya rambut dalam buku fikih yang wajib apa yang wajib? Wamsahu bi ru'usikum, ai bi ba'di ru'usikum, membasuh sebagian kepala. Dalam buku fikih 3 lembar cukup ya. Tapi sunnahnya diapain? Diratainnya hadirin tuh. Ada kawan kelipat rambut yang 3, 1, 2, 3 gitu. Boleh tahu Pak Haji, kurang tak? Ya kagak Pak Haji, lebihin. Boleh kan lebihin hadirin? Itu kata Nabi, asbighil wudu, kalau wudu lebihin kata Nabi. Ingat? Nabi ditanya lagi, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu min ummatika? Ntar hari kiamat Nabi, gimana kau mengenali umatmu? Qala, kata Nabi, aku kenalin. Umatku ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata beliau, umatku cirinya hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan bercahaya gara-gara bekas wudu. Pesan Nabi, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa orang yang bisa memanjangkan basuhan wudunya, panjangin kata Nabi. Semakin panjang semakin bercahaya ini basuh tangan nih. Kan wajib bersiku doangan, lebihin ininya nih. Ya kan? Basuh kaki sampai betis, sampai dengkul hadirin, kepala diratain, ya enggak tuh? Ntar Nabi lihat siapa terang banget tuh? Oh, umatku. Kira enggak lagi? Nabi lihat lagi sebelah kiri, siapa tuh? Nabi siro-siro. Oh, jamaah iti kata dia. Sebab kalau wudu nyemplung ke kolam hadirin. Oh, itu becek banget tuh. Ya. Ada enggak orang wudu lepek hadirin? Ustaz, kan katanya kita kalau wudu dosa-dosanya gugur kan? Basuh wajah, dosa di wajah gugur. Basuh tangan, dosa di tangan gugur. Ada teman saya wudu
Galak Ustaz, dia kalau wudu nyipret Ustaz. Apakah dosanya ke saya Ustaz? Sebenarnya kalau wudu, wah lu dosa lu ke gua semua lu. Ada nggak orang wudu galak hadirin? Ada tuh, wah nyipret kita nih. Habis Ustaz lu ke gua semua nih. Jadi kata Nabi lebihin. Ini kadang nih, bahkan kata Nabi isbaghil wudu anil makari, melebarkan basuhan wudu pada saat-saat lagi malas hadirin, lagi dingin. Kan orang malas hadirin, ibu-ibu nih, ibu-ibu udah cakap pakai bedak. Gini kadang wudu nih. Ini hadirin. Kalau wudu tuh yang benar, dia enggak digosok-gosok gitu. Kuku nih, yang kukunya panjang digini-giniin. Kata Nabi khalil bainal asabi, takhlil. Tangan kanan gini yang ditahlil. Ini tasbih nih. Kalau wudu dianjurkan. Tangan kanan masuk tangan kiri diginiin. Juga tangan kanan masuk ke kaki. Namanya tahlil hadirin. Kalau ini tasbih ya, gini nih kalau wudu. Ya kan? Ada enggak orang berminyak hadirin kulitnya? Iya, berminyak ya. Ada enggak mukanya berminyak hadirin? Orang. Tuh kalau Pertamina itu dibuat itu, wah kata Pertamina, wah minyak semua tuh. Dibuat Pertamina. Ya. Jadi saya ulangi, sunahnya tuh kata Nabi khalil bainal asabi wa baligh fil istinsyaq. Kalau wudu istinsyaq, ambil air, masukin ke hidung, dihirup. Masukin istinsyaq, ngeluarin istinthar. Illa an takuna shaiman, kecuali kamu lagi puasa kata Nabi. Jangan. Lagi puasa, lagi istinsyaq, lagi puasa nih, kita wudu nih. Jangan air dihirup dong. Jangan, enggak usah takut batal. Ya kan? Ada kawan kita wudu kubur 3 kali, dibuang 2 kali. Ada kawan itu. Dulu saya ingat masih SD kecil dulu tuh, Ramadan masih kecil dulu. Kita dulu kalau wudu kubur dilama-lamain. Lumayan dapat nyerap. Dulu masih kecil. Lagi puasa kubur dulu. Lumayan. Jadi kalau berbuat baik jangan pas-pasan. Boleh nggak dilebihin? Zakat fitrah Ihtiyat 45. Boleh nggak gocap hadirin? Boleh nggak cepet hadirin? Boleh hadirin. Bagus. 45 tuh minimal 45. Kalau bapak bayar lebih boleh nggak? Boleh, bukan cuma boleh. Fahuwa khairun lahu, itu lebih baik. Katakanlah beras 3,5 liter, ya hadirin. Boleh nggak dibayar 5 liter hadirin? Boleh. Kan ada tuh beras yang di pasar sekantong 5 kilo ya. Ya kan? Bapak, suami, istri, anak 2 berempat nih. Beli 4 kantong hadirin, boleh nggak tuh? Keren, bukan cuma boleh, tapi itu lebih baik gitu. Jadi berbuat baik jangan pas-pasan. Lebihin nggak? Lebihin. Apapun nanti itu, Nabi pernah beli dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir jualan onta. Kata Jabir, ishtara minni, kana Rasulullah sallallahu ishtara minni ba'iran. Nabi membeli seekor unta dari saya, kata Jabir. Fawazana lahu, ditimbang. Berat sekian, harga sekian. Pas Nabi bayar, fa'arjaha, dia lebihin sama Nabi. Jadi kata para ulama, seseorang boleh membayar melebihi harga yang disepakati dengan beragam niat yang baik. Tetangga jualan hadirin, jualan lagi butuh duit. Sekarang banyak orang jualan takjil, ada nggak tuh? Lontong bakwan hadirin. Yang jualan tetangga hadirin, saudara kita hadirin, lagi butuh duit, ya enggak? Berapa nih lontong segala macam, semua harganya katakanlah 15.000 hadirin. Kita bayar 20, boleh nggak tuh? Ini Pak kembali nggak usah? Boleh nggak hadirin? Boleh. Ada anak yatim jualan lontong, ada nggak tuh? Anak yatim jualan lontong, ada bakwan. Berapa nih dek semuanya? Ini semuanya 20.000 Pak Haji. Kasih gocap hadirin. Ya enggak? Berapa kembalian? 30 nih. Salam buat Umi ya dari kosan gitu. Anak yatim, usia nanti anak yatim, boleh nggak? Ya kalau bukan yatim kita nggak berani, ada bapaknya hadirin. Ini buat kamu jajan nih, salam sama Umi. Iya Pak Ustaz. Salam dari Jendra gitu. Jendra ada lagi gitu. Boleh hadirin, boleh nggak? Boleh hadirin. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Kan pernah saya bilang tuh ada orang kerja, saya baca tulisan tuh ada orang kerja naik motor. Tiap hari berangkat naik motor, isi bensin di SPBU. Selalu nanggung hadirin.
Mas, bensin 18.000. Dibayar berapa? 20 deh. Berapa kembalian? 2.000. Udah masuk kembalian, pegang aja. Semoga dengan yang kecil-kecil Allah tambahin rezekinya kita, ya. Kadang-kadang buat sebagian orang duit recehan nggak penting ya, buat sebagian yang lain berguna gitu. Semoga dengan sedekah yang kita mungkin nggak bisa sedekah yang gede-gedean ya. Boleh nggak dengan yang kecil-kecil aja? Boleh. Orang girang ya gitu. Karena banyak yang jualan atau kita kadang parkir parkiran ya yang masih pakai duit ini kan, duit tunai. Berapa nih parkir? 7.000, bayar 10.000 jadi. Selama tidak membuka peluang untuk korupsi ya kan? Selama tidak membuka peluang untuk korupsi, bagus sendiri ya kan? Niatnya mudah-mudahan ya Allah hapuskan dosa kita gara-gara sedekah yang kecil-kecil ya kan? Biasain gitu tuh. Yang dagang saudara hadirin, ada nggak tuh? Yang dagang saudara, berapa semuanya nih? Semuanya 75, bayar cepet, boleh nggak hadirin? Boleh, dah masih kurang. Yakinlah kata Nabi, mana kosot malun min sodako, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahin, akan berkurang harta yang sedekah, gitu ya? Akan bertambah, Allah Maha Kaya yang Maha Penuh. Milik kelas ini di toko-toko material kan? Gitu ya tuh. Jangan pelit guys. Kita belanja di mall kagak nawar, tetangga, saudara jual kita tawar aja. Berapa di lontong? 2.000, 3.000 ya. Tetangga jual lontong atau 2.000 dia mesti tawar juga nih. Pelit amat tuh, gak boleh kurang. Lu yang pelit di lontongnya nawar. Ada nggak orang belanja pakai nawar udah lontong 2.000 kan 4.000 hadirin. Boleh nggak 3.000? Boleh nggak pakai kulit mau nggak? Gue kupasin lontongnya. Jadi berbuat baik itu jangan tanggung, jangan pas-pasan. Kata Nabi, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata Nabi, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha. Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, apain? Tambahin kuahnya. Wa ta'ahad ila jiranaka, anterin tetangga. Kalau sayur, masak sayur lebihin. Kita tambahin airnya, tetangga antar saya rasem, kuahnya doang deh. Kok kuah doang bang? Kata Nabi begitu ter. Tambahin airnya, ya beragama tekstual banget hadirin. Ada orang beragama terlalu tekstual hadirin. Nabi sebutin kuahnya isinya juga maksudnya. Coba dah bapak kalau beli bakso gimana bilangnya? Bang, bakso bang. Dikasih bakso atuh, nih pak. Bang pakai mangkok bang. Bapak kagak bilang, blow on amat bang. Masa mesti saya sebutin semua, bang beli bakso pakai mangkok, pakai mie, pakai bihun, pakai seledri, pakai kuah. Begitu pak, semuanya sebutin. Kagak hadirin. Bapak beli bakso bilangnya gimana? Bang beli bakso, udah ya? Dikasih mangkok nggak hadirin? Bang kan saya nggak minta mangkok, udah dikasih mangkok bang. Nah, iya pak, bapak beli tangan makannya. Begitu kata Nabi, tambahin kuahnya. Maksudnya apa hadirin? Ya semuanya gitu maksudnya. Jangan pas-pasan. Ini kemarin cerita baju baru lebaran kan pernah saya bilangin. Dulu orang tua kita kalau beli baju baru dia lebihin aja deh. Ya kan? Saya nih, dulu saya anak ke-11, 13 bersaudara. Dulu emak saya kalau beli baju pasar Mesker di negara. Kan saya nggak ngikut hadirin. Diukur pakai benangnya gitu. Dijengkalin ini ya. Pakai lidi diukur hadirin. Saya pakai baju nomor 5. Dibeli nomor 8 hadirin. Pas lebaran kegedean dipici koplok. Ini baju longgar. Mak, kegedean mak, biar muat 2 tahun gitu. Orang dulu dilebihin hadirin, betul nggak? Dulu kan apa saja ya susah kan ini. Sama tebak kayaknya tuh ya dulu kan. Beli sepatu kelas 1, kelas 6 masih muat hadirin. Mak, sepatu kegedean ya lo, ganjal pakai koran. Kadang-kadang beli sepatu buat anaknya bapaknya muat. Ya enggak? Mana mak sepatu saya? Bapak lu pinjam buat kerja. Dulu orang tua dilebihin ya hadirin. Dilebihin. Ya enggak? Saya dulu waktu lebaran nih baju koplok nih. Nanya, lu gede banget baju lu nih. Oh emak gua nih biar buat sekali itu ada. Gitu hadirin. Coba kalau istri kita sekarang beli baju pas-pasan banget ya.
Beli Januari, Februari dicekak hadirin. Udah kagak muat ya, bocah makan mulu lagi ya enggak. Kalau orang dulu dilebihin enggak tuh? Dilebihin celana digulung ya enggak. Naik kelas 2 dipanjangin, naik kelas 3 panjangin hadirin. Celana muat terus semua pada bolong belakang hadirin. Zaman susah dulu dah. Dulu kita melarat dulu ya, sekarang udah bermakmur nih, udah dapat. Dulu susah dulu, ya kan? Dulu pulpen kita nggak ada penghapus hadirin, pensil, kayak karet, sama ludah di kita. Kalau kebanyakan robek, zaman dulu tuh. Nah, jadi berbuat baik jangan pas-pasan. Itu mungkin beberapa. Nih yang terakhir dah. Sedekah ditampakkan boleh, disembunyikan lebih baik. Berbuat baik itu ditampakkan boleh nggak? Boleh, disembunyiin baik. Ada nasihat dari sahabat Salman. Kata Salman, "Idza asa'ta fi sariratin fa ahsin hasanatan fi sarirah. Wa idza asa'ta sayyi'atan alaniyatan fa ahsin hasanatan alaniyah." Kalau dulu kamu berbuat maksiat yang ngumpet-ngumpet, sekarang kamu tobat, berbuat baiknya ngumpet-ngumpet juga. Sebab dulu kamu nakal, orang lain juga pada tahu, ya nggak deh? Kalau dulu kamu maksiatnya terang-terangan, mabok terang-terangan, ada nggak tuh? Judi terang-terangan, ada nggak deh? Sekarang tobat, berbuat baiknya dengan cara terang-terangan juga, agar yang ini nutupin yang itu. Ada nggak orang maksiat sembunyi-sembunyi? Mabok, ngumpet-ngumpet, ada nggak deh? Botolnya diganti pakai kantong kresek, ada nggak tuh? Jadi dia minuman keras taruh di ini deh. Depan tuh ganti botol, ada nggak dia tuh? Atau orang judi ngumpet-ngumpet, ada nggak dia? Kan pernah saya bilang, saya kadang kalau ngajar di kantor-kantor nih, di parkiran kadang-kadang bapak-bapak judi goceng-goceng, ada nih goceng-goceng hadirin 5.000 kan kartu dan di parkiran. Saya lewat, Ustaz, ada berhenti dah. Tanya, ngapain Pak? Lagi zikir Pak Ustaz? Oh zikir, terusin dah zikir. Pas saya jawab dikit, judi dilanjutkan. Ada nggak? Itu masih mendingan hadirin, masih ngumpet-ngumpet ya. Ada nggak judi terang-terangan hadirin? Main kartu nih, main judi, bikin duit. Ustaz lewat, Tat main Tat. Kurang atu nih Tat. Kurang atu. Ustaz duduk nemenin, kacau banget. Ada nggak orang mabok terang-terangan hadirin? Ada, mabok di jalannya. Mabok dia, bang, haram tuh bang, mabok. Bodoh amat, hobi. Yang hobi mabok nih. Sekarang hijrah. Hari ini ada gelombang hijrah hadirin. Banyak nggak preman-preman tobat hadirin? Banyak hadirin. Yang tatoan, ada nggak tuh? Tatoan lebar-lebar hadirin. Dulu kan tato kecil ya. Paling gambar apa sih, bunga mawar ya? Sini 20 tahun hadirin. Nunggu akar sampai. Saking lama itu tato. Sekarang tato gede hadirin. Mana nih? Apa tahu sekarang tato nih? Dragon. Pemandangan sawah, ada petani sini. Gitu. Sekarang banyak preman-preman tobat ya. Jadi kalau dulu nakalnya terang-terangan, sekarang tobatnya juga terang supaya orang tahu kalau dia berubah hadirin. Ada orang mabok terang-terangan jalan hadirin. Dia tukang mabok tuh. Sekarang hijrah hadirin. Dia harus menunjukkan kalau udah tobat. Dia minum Orson. Apa bilang? Orson nih gitu. Sirup. Jadi dulu dia maboknya terang-terangan, sekarang berbuat baik. Dulu preman, tukang malakin orang hadirin. Sekarang bikin spanduk santunan anak yatim. Ada nggak tuh? Mantan preman. Ada nggak hadirin? Dari mana uangnya? Boleh malak. Enggak, karena uangnya halal hadirin. Jangan kita bilang ya orang cuma santunan gocap doang pakai spanduk. Dia ngasih tahu kalau sekarang dia udah berubah gitu. Jadi kalau berbuat baik itu ditampakkan boleh, disembunyikan juga boleh. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqomah, terus bisa ibadah sampai akhir Ramadan, sampai kita dijemput menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf mengenai pengumuman dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.